Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sintang. Saya Heri Christian dari SMP Negeri 5 Ketumang Hilir. Saya Laurentius Arianus dari SMP Negeri 1 KN Hilir. Saya Elizabeth dari SMP Negeri 10 Tungapulu. Saya Nathanael dari STN 30 Radang Hilir. Pada video kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Nathanael. Selamat sore Ibu. Apa kabar Bapak hari ini Pak? Baik, luar biasa. Syukurlah kalau Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pagi ini Bapak ada sesi coaching bersama Pak Heri ya Pak ya? Tepat sekali Bu. Oke. Baik Pak. Oke, selamat sore Pak Nathanael. Selamat sore Ibu. Oke, apa kabar Bapak hari ini? Baik, luar biasa. Syukurlah kalau Bapak kondisi sehat walafiat. Saya dengar Bapak pagi ini ada sesi coaching bersama Pak Heri ya Pak ya? Tepat sekali Bu. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nanti ya Pak ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan kepada Pak Heri. Nah, apakah Bapak sudah siap melakukan proses coachingnya Pak? Siap Bu. Sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya juga akan bertanya kepada Bapak ya Pak ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Nah, jadi Pak, poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur Tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur Tirta terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu membantu kemitraan dengan coach Pak. Kemudian menggali potensi coach dan proses yang kreatif dengan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan ialah yang pertama itu kehadiran penuh Pak ya. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan terbuka. Bapak juga bisa merangkum pertanyaan maupun permasalahan dari coach nanti, dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah Bapak sudah jelas rubrik penilaiannya Pak? Cukup. Baik Pak. Kalau begitu izinkan saya bertanya ya Pak ya. Yang pertama itu kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Baik Ibu, posisi coaching yang ingin saya kembangkan nanti itu yaitu mengajukan pertanyaan yang bermakna dan mendengarkan secara aktif. Oke, mengajukan pertanyaan bermakna dan mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Ya. Nah, baik. Kira-kira dari kedua kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu, bagian mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi Pak? Baik Ibu, pengembangan yang saya ingin lihatkan itu yang mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Ya. Baik, demikian Pak kegiatan praobservasi kita. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Silakan Bapak melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Heri. Nanti setelah Bapak selesai melaksanakan coaching, kita bincang-bincang sedikit lagi ya Pak ya. Siap Bu. Oke, silakan Pak. Yo, makasih Ya, Bu. selamat sore. Selamat sore. Baik, selamat sore Pak Heri. Baik, selamat sore Pak. Apa kabarnya hari ini? Kabarnya baik Pak. Kebetulan Bagaimana dalam perjalanan menuju tempat ini? ya pertemuannya lancar Pak. Baik, untuk Pak Heri, apa yang ingin kita bicarakan dalam pertemuan hari ini? Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak, jadi sudah menyediakan waktunya bagi saya untuk saya ngobrol bersama Bapak. Jadi saya ingin
ngobrol terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah saya. Kalau boleh tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak di sekolah? Jadi begini sih Pak. Jadi itu ada salah satu siswa saya Pak. Jadi sudah beberapa kali sering tidak masuk ke sekolah. Jadi dia tanpa keterangan ya Pak, tanpa keterangan, dan ini juga sudah terjadi berkali-kali itu sih Pak. Ya. Menurut Pak Heri, apa harapan yang boleh kita sampaikan dari perjalanan ini? Nah, harapan saya Pak terkait dengan pertemuan kita pada hari ini Pak, harapannya saya bisa mendapatkan solusi, saya bisa memecahkan masalah ini sehingga nanti ada jalan keluar lah untuk saya menangani masalah ini Pak. Tadi Pak Heri mengatakan bahwa akan murid yang akan datang ke sekolah. Sekarang apa yang membuat murid tersebut itu sering tidak datang ke sekolah? Jadi begini Pak, setelah saya perhatikan, setelah saya perhatikan, setelah saya selidiki dan kayak juga pernah saya panggil murid tersebut, saya panggil kan, ternyata dari muridnya menyatakan bahwa dia ini alasan dia tidak masuk sekolah karena sering terlambat bangun Pak, terlambat bangun sehingga ujung-ujungnya dia tidak masuk, itu sih Pak. Kalau begitu, kira-kira apa kondisi ideal yang diharapkan? Nah, kondisi idealnya Pak, harapannya nanti ya melalui obrolan kita ini, melalui percakapan kita ini Pak, saya dapat memperoleh jalan keluarnya dan si murid ini juga bisa berubah, memperbaiki tingkah lakunya dan nanti ke depannya dia bisa rajin masuk sekolah. Itu sih Pak. Nah, kalau begitu Pak, menurut Bapak, apa nanti tindakan yang Bapak lakukan sehingga anak tersebut itu menjadi semangat dan rajin datang ke sekolah? Nah, jadi begini Pak, jadi saya pernah mikir juga terlintas di pikiran saya ini bagaimana gitu tindakannya nanti. Nah, jadi terlintas di pikiran saya biar si anak ini ya untuk mengatasi biar tidak terulang lagi, saya rencananya ingin memanggil orang tuanya, saya ingin berkoordinasi lah, kan, menyampaikan keadaan si murid ini kepada orang tuanya agar orang tuanya tahu keadaan siswa tersebut. Itu sih Pak. Jadi sangat sekali pendapat yang tadi dilakukan, yaitu Bapak telah melibatkan orang tua dalam hal kasus ini. Sekarang apa komitmen Bapak akan menjalani? Nah, komitmennya jadi dalam waktu dekat Pak, saya itu mungkin minggu depan kayaknya Pak, minggu depan saya ingin memanggil memberikan surat panggilan kepada orang tua siswa tersebut biar orang tuanya ini boleh datang ke sekolah agar nanti kami bisa ngobrol, kami dari pihak sekolah bisa memberitahukan kepada orang tuanya keadaan dari siswa tersebut. Siap-siap bagus sekali Pak, saya mendukung. Mudah-mudahan nanti harapan kita bersama yang kita sampaikan dan anak tersebut boleh aktif dan semangat. Tapi demikian Pak yang dapat kita tanya jawab. Pak, terima kasih sekali lagi telah hadir dalam kurs ini. Harapan kita nanti setelah kita datang ke sekolah, anak tersebut bisa aktif lagi sehingga dia tidak ketinggalan pelajaran. Baik Pak, saya juga sebelumnya mengucapkan terima kasih Pak. Melalui obrolan singkat kita ini ternyata saya mempunyai suatu solusi Pak. Saya mendapatkan solusi untuk saya mengatasi permasalahan dari siswa tersebut. Saya mengucapkan terima kasih Pak untuk waktunya, boleh menyempatkan waktu kepada saya Pak. Terima kasih Pak Heri, selamat sore. Selamat sore Pak. Tiga. Wah, Pak Nathanael, luar biasa ya kursinya tadi, sudah berjalan dengan sangat lancar. Kalau saya lihat ini ya Pak, gimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini Pak? Saya merasa senang Bu, merasa bangga dan bertempat dengan coaching. Ya. Baik Pak Nathanael, pada saat coaching tadi,
pada indikator pencapaian dari pengembangan yang Pak Nathanael harapkan pada kompetensi coaching Bapak, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan pada proses coaching tadi, Pak? Baik Bu, berdasarkan coaching yang telah dilakukan dengan coaching tadi, ada pun pengembangan yang saya akan lakukan yaitu mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, sesuai dengan sebelum Pak materi tadi ya, Pak ya. Siap Bu. Ya. Baik Pak, jadi sudah tercapai ya Pak ya indikator yang Bapak harapkan tadi ya Pak ya. Oke. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Pak. Nah, berdasarkan observasi yang saya lakukan, menurut saya itu Pak, percakapan Bapak dengan pada saat coaching tadi, Bapak laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur ceritanya, ya Pak ya. Nah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasikan permasalahannya, merencanakan aksi, menyelesaikan permasalahannya, dan Bapak juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak juga selain menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Bapak itu fokus dengan coaching, Bapak juga sudah melakukan kesadaran penuh, Bapak juga sudah melakukan kehadiran penuh, dan Bapak juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna disampaikan terhadap coaching Bapak. Siap Bu. Terima kasih Bu. Pada saat observasi tadi itu, fokus kompetisi yang saya observasi ya Pak ya, dan menurut saya itu sudah sangat baik ya, sudah Bapak lakukan sesuai dengan harapan yang Bapak sampaikan pada saat observasi, yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang bermakna. Betul ya Pak ya? Betul Bu. Baik, nah Pak Nathanael, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berikutnya? Baik Bu, ada pun kondisi yang saya kembangkan di depannya ini yaitu mengenai yang bisa tentang hadiran penuh dalam coaching ini Bu. Dan juga yang kedua juga saya ingin mendengar secara aktif. Hadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Ya, baik Pak ya. Semoga kedepannya Bapak bisa semakin aktif lagi dalam menerapkan coaching, terutama terkait hadiran penuh dan mendengarkan secara aktif. Kemudian, apa rencana Bapak kedepannya untuk mengembangkan dua kompetensi yang Bapak sebutkan tadi? Saya akan menjadi panduan lewat sana Bu, bisa berbagi dengan teman sejawat sehingga nanti kedepannya keterampilan ini boleh saya kuasai semua. Oke, baik Bapak. Semoga kompetensinya dapat dikembangkan sesuai dengan harapan. Kemudian semoga juga bisa mencapai kompetensi yang Bapak harapkan dengan berbanyak praktik. Oke, mungkin saya rasa sampai di sini dulu Pak untuk penilaian pasca observasinya. Semoga kedepannya bisa semakin sukses lagi ya Pak ya. Siap Bu, makasih Bu. Terima kasih.